Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Romani, perkenalkan saya Dr. Jati Kusuma, spesialis anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tips terkait bagaimana menjaga kesehatan anak yang menjalani puasa selama bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak yang menjalani puasa akan berbeda dengan orang dewasa. Karena anak bisa mengalami mudah kelelahan, tidak bersemangat, ataupun bosan. Nah, untuk itu maka tips ini insya Allah bisa untuk membantu para orang tua bagaimana untuk menjaga kesehatan pada anak selama bulan Ramadan. Yang pertama, nutrisi. Nutrisi yang optimal sebaiknya diberikan kepada anak selama bulan Ramadan ini, karena nutrisi yang optimal akan memberikan tenaga dan energi selama anak beraktivitas. Cukupi kebutuhan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jangan lupa mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral seperti zinc dan zat besi. Nah, bagaimana pilihannya? Untuk hidangan saat sahur, berilah sumber karbohidrat yang memiliki kadar glikemik indeks rendah. Apa itu kadar glikemik indeks rendah? Yaitu zat-zat karbohidrat yang dapat memberikan atau menghasilkan gula secara perlahan-lahan namun tahan lama. Bagaimana contohnya? Yang pertama seperti nasi merah, ubi, labu, susu skim atau susu rendah lemak, kemudian beberapa serat seperti apel, pir, pisang, ataupun jeruk. Nah, itu mungkin beberapa pilihan yang bisa dijadikan saat sahur. Kemudian saat sahur ini diupayakan untuk mengakhirkan, jadi makanlah sahur pada saat akhir, sehingga bisa terjaga untuk rasa kenyangnya. Selain itu jangan lupakan juga serat dari buah maupun sayur. Bagaimana dengan hidangan berbuka? Untuk hidangan berbuka, awalilah dengan yang manis, karena untuk mengganti kadar gula yang selama ini sudah terpakai seharian penuh. Pilihlah yang kadar glikemik indeksnya tinggi, seperti misalkan kurma, kemudian juga bisa nasi putih, roti, kentang, kemudian juga bisa wortel, dan lain sebagainya. Namun, jangan terlalu berlebihan terlebih dahulu ya, karena apabila makan terlalu berlebihan, maka anak akan mengalami rasa tidak nyaman pada perutnya. Sehingga makanlah dengan perlahan-lahan dan dijeda, kurang lebih 2 jam. Kemudian beberapa zat yang harus dihindari selama makan pada saat bulan Ramadan ini adalah yang pertama, hindari makan yang pedas, karena pedas bisa meningkatkan asam lambung sehingga akan mengakibatkan rasa tidak nyaman dalam pencernaan. Kemudian yang kedua, hindari makan yang terlalu asin atau mengandung penyedap rasa, karena rasa asin itu bisa membuat adanya perubahan rasa haus yang lebih meningkat, sehingga dengan demikian harus dihindari. Selain itu, kurangi juga soda atau minuman yang mengandung soda, sehingga tidak akan menyebabkan rasa tidak enak pada perut kita. Mungkin itu untuk nutrisi. Kemudian selanjutnya, tips kedua adalah cukupi kebutuhan cairan. Nah, untuk cairan ini bisa didapat dari air putih, susu, jus, ataupun makanan-makanan berkuah. Pada saat berbuka bisa diberikan minum sebanyak 2 gelas, kemudian 1 gelas saat sebelum tidur dan 2 gelas sebelum atau saat sahur, sehingga dengan demikian kebutuhan cairan pun akan terjaga. Untuk tips yang berikutnya, kurangi aktivitas yang berlebihan. Bagaimana aktivitas yang berlebihan itu? Yaitu yang bisa membuat anak mudah lelah, seperti misalkan bermain terlalu lama, seperti main bola ataupun main basket. Nah, ini bisa diganti dengan aktivitas yang ringan, sehingga tenaga akan lebih dihemat. Untuk itu, gantilah dengan aktivitas yang ringan, seperti misalkan membaca buku, menceritakan tentang kisah-kisah Rasul ataupun kisah-kisah Nabi, ataupun menggambar dan mewarnai. Bisa juga dengan cara membantu orang tua untuk menyiapkan masakan atau hidangan saat berbuka. Cukupi juga kebutuhan istirahat, yaitu tidur. Optimalnya, lakukan tidur malam selama 8 jam.
Jadi pada anak karena nanti akan dipersiapkan untuk sahur, maka awali dengan tidur lebih cepat. Kemudian untuk tidur siang juga bisa dilakukan selama 1 sampai 1,5 jam dan diusahakan tidak setelah asar. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan terkait tips pada bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.